Saya, Bapak Elwiono, akan menemui salah satu guru yang juga memiliki kemampuan menulis yang luar biasa. Dia adalah guru di SMP Negeri 59. Mari kita temui dia, kita temui mereka untuk berbincang-bincang. Selamat siang Bapak Asrul. Selamat siang Pak Elwiono. Selamat bertemu kembali dengan saya Bapak El. Iya Pak. Pada kesempatan ini saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak Asrul. Perkenankan ya Pak ya? Boleh. Nah, bagaimana kondisi Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Syukurlah, semoga juga keluarganya juga dalam keadaan sehat ya Pak ya. Iya, amin. Sudah lama Bapak ya jadi guru di SMP Negeri 59 ini Pak? Belum lama Pak, masih berapa tahun? 2 tahun, 2018, 19, 20, 21, mau jalan 3 tahun ini. 3 tahun ya. Sebelumnya juga mengajar ya Pak ya di SMP atau SMA dulu Pak? Dulu saya kalau jenengan tanyanya di sekolah atau yang di luar sekolah? Di sekolah dulu ya. Yang di sekolah saya mengajarnya SMK pernah. Oh, di iya. SMK Triasa. SMK Triasa Surabaya. SMP Barunawati. Oh iya. SMA Barunawati, SMP PGRI 7 Surabaya. Luar biasa ya pengabdian Pak Asrul ini di dalam dunia pendidikan, mengabdikan yang luar biasa. Sampai di beberapa sekolah dia lengkap sempatkan Pak untuk sebagai guru dan sebagai pendidik. Ngajar SMP, SMA, SMK. Nah, pengalaman yang Bapak peroleh sebagai pendidik ini kan sudah luar biasa. Iya. Yang saya dengar, selain sebagai seorang guru yang handal dan hebat, yang saya tahu kan handal dan hebatnya apa? Setingkat SMP, Bapak ini sudah memiliki pendidikan yang luar biasa, bukan hanya S1 tetapi S2. Kalau saya boleh bilang itu lebih kapasitasnya Bapak ya. Kapasitas apa Pak? Kapasitas pendidikannya. Kalau sekarang di SMP ini sudah menjadi mendapatkan gelar S2. Sebentar lagi saya doakan jadi dokter juga ini Pak Asrul. Amin. Ya, rupanya ada ya. Tapi aminnya itu kalau saya diangkat jadi PNS Pak. Oh, Insya Allah baru saya dokter. Dokter ya. Kalau sekarang kan masih diangkat sama jenengan ini lewat podcast. Iya, bincang-bincang ini karena saya pada bulan puasa ini biasanya doanya itu kan diijabahi sama Allah. Ya, saya doakan Pak Asrul nanti segera diangkat menjadi PNS. Amin. Dan bisa melanjutkan studinya di S3-nya ya, dokter ya. Saya doakan Pak Asrul. Selain sebagai pendidik, Pak Asrul ini juga saya baca berbagai literasinya itu banyak sekali buku yang dimunculkan. Ceritanya bagaimana Pak Asrul kok jadi penulis buku ini bagaimana ceritanya? Oh gini, alhamdulillah ya Pak ya. Saya baru pertama ini pengalaman menulis. Nah, pengalaman menulis saya itu sebenarnya sudah lama pingin menulis Pak. Mulai SD saya senang menulis. Oh iya. Ya karena jadi tidak disuruh guru ya menulis sendiri. Entah itu saya membuat puisi atau buku harian seperti perempuan. Tapi itu luar biasa itu. Tapi kalau perempuan pada umumnya kan menulis kejadian saat itu misalkan saya dipukuli sama anak ini. Kan biasanya kan ada perempuan-perempuan kalau saya membaca diarinya perempuan itu. Kalau saya enggak. Saya itu menulisnya gini. Misalkan besok ada PR matematika ya. Besok ada PR matematika. Nanti malam jam 7 malam saya mengerjakan matematika di rumah teman siapa misalkan Andi. Itu pasti saya lakukan. Schedule lah. Waktu SD sudah tertata seperti itu. Saya kumpulkan. Contoh yang real nyata itu buku gajian les-lesan. Sekarang masih ada tahun 2016. Nanti mungkin bisa saya tunjukkan podcast ini. Jadi itu salah satu bukti kalau saya itu senang menulis. Luar biasa. Jadi memang sudah diawali sejak
tingkat Gini, SD SD ya sudah mau menulis sampai Nulis sekarang seperti itu. dewasa ini sudah banyak Iya, banyak SMP buku yang SMP dilihat. itu SMP saya menulis di buku cat. Jadi saya minta, Bu, saya belikan buku kosong. Loh, pelajaran apa maning, Rul? Kan pelajaran sudah lengkap kan, matematika, bahasa Indonesia. Enggak, Bu, ini buku catatan saya untuk masa depan saya. Wah, luar biasa. Saya tulis gini, Pak. Iya. Saya tulis nama-nama saya. Ini saya kan iya nggak pernah bohong ya, jujur ya. Saya menulis nama buku tulis yang kosong itu tadi, saya namai di depan sendiri tuh. Waktu SMP. M Azrul ini Dr. M Azrul Anwar SPD MPD gitu. Waktu SMP sudah punya cita-cita SMP ya? seperti itu. Kemudian saya SMP. terus kemudian buku pertama saya tulis seperti itu. S1 saya mau kemana, S2 mau kemana. Angan-angan waktu SMP. Luar Kepengen biasa. seperti itu. Jadi angan-angannya saat itu sudah Menggebu-gebu. luar biasa. Ya, kemudian di dunia saya pendidikan ya. Iya, kemudian saya ingin menjadi guru apa? Waktu dulu itu SMP saya ingin menjadi guru guru bahasa Inggris atau guru matematika atau guru agama. Itu saya tulis di buku tulis. Sayangnya tidak ada bukti nyata, yang ada ini jelas-jelasan. Iya, luar biasa itu, Pak. Iya. Perjalanannya sampai sekarang ini menjadi seorang penulis. Penulis, Iya. iya betul. Sudah berapa karya yang sekarang ini ditulis, Pak? Ya, alhamdulillah setelah saya bertemu dengan tokoh besar ya, seorang penulis yang cukup besar namanya Pak Najib. Iya, Saya Bapak dituntun Najib. beliau, akhirnya saya bisa menghasilkan 4 karya. Luar biasa. Ini saya beri contohnya. Ini contohnya. Di masa pandemi ini, Ya. Bapak masih menulis menjadi guru literasi. Ini salah satu contoh buku ya. Ini salah duanya. Ini yang keduanya ini, bukan salah satu. Yang keduanya ini perpustakaan ideal. Ya. Cermin sekolah unggul. Ini saya bukunya membuat tentang ini karya perpustakaan Bapak ini. Azrul ini tentang perpustakaan di SMP 59. Ya. Luar biasa. Ini yang ketiga, Di masa pandemi masih muncul lagi puisi, kumpulan puisi. kumpulan puisi Cinta tak berujung. Jadi ini ya. puisi menceritakan tentang anak saya, kecintaan orang tua kepada anak. Saya ada di dalam sini. Luar biasa ya ini ya. Ah. Bisa nanti saya buka ya Pak Azrul ya? Oh, boleh. 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 Ini ada kumpulan puisi yang ditulis oleh Bapak Azrul. Nanti saya buka dulu. Oke. Ya, nanti saya ingin tahu isinya apa ini yang milik Pak Azrul ini, cintanya kepada Oke. anak ya. Penasaran, iya. Penasaran juga ini. Ini antologi puisi namanya. Oh, namanya antologi puisi. Iya, namanya antologi puisi. Kumpulan puisi yang ini, ditulis oleh Bapak Azrul. Ini saya. Salah satunya ini. Nah, Ini ini terhadap istri saya. My Smile. Nah, ya, salah ini satunya. ditulis oleh Bapak Azrul ini. Ini wajah saya. Ini ya, ini My Smile ya. Saya bacakan nanti Pak Azrul akan menceritakan isinya apa sebenarnya puisi ini. Tapi sebelum diceritakan oleh Pak Azrul isi puisi ini, saya bacakan dulu puisinya. Dan ya. itu Pak, saya kira Bapak tadi bilang sebelum membaca ini jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nanti di tengah-tengah seperti ini kalian bisa like and subscribe gitu ya. Ini My Smile karya M Azrul Anwar MPD. My Smile, kaulah istriku, kaulah yang membuat diriku membara, bersemangat dalam kerja, berjuang demi engkau dan anak kita. My Smile, saat aku menatap matamu, aku langsung jatuh hati lagi padamu. Aku mencintaimu dan terus mencintaimu. My Smile, saat aku berperang melawan laki-laki lain, aku berusaha mendapatkan hatimu. Hingga akhirnya kau dapat, saya ulangi, hingga akhirnya kau pun tahu, akulah pemenang dalam peperangan itu. Wah, luar biasa. Masih berkelanjutan Iya, tapi puasa ya. Iya. Banyak. Cukup banyak puisinya. Iya, Ya. ada Ini mau. dalam sebuah antologi puisi oleh Pak Azrul luar biasa.
saya ingin tahu maksud dari My Smile itu gimana nih Pak Asrul ceritanya? Jadi saya itu kenal istri saya itu saat dia memberikan senyuman kepada saya. Banyak wanita yang memberikan senyuman kepada saya. Namun yang tersentuh dalam relung hati saya yang paling dalam hanyalah istri saya. Boleh tepuk tangan ya. Ini istrinya Pak Asrul ini dicintai luar biasa ya. Iya. Luar biasa Pak Asrul. Kok begitu tertariknya dengan yang Namanya istrinya? My Smile. Iya, My Smile ini gimana ceritanya ya? Ya, Sampai dibuatkan puisi juga. Iya, karena istri saya ini Memiliki kelebihan yang luar memiliki biasa. kelebihan ya, yaitu Unggul dalam. prestasi. Ternyata istrinya unggul prestasinya juga. Iya, ya. jadi istri saya itu kelebihannya itu yaitu bersama-sama ya membangun rumah tangga keluarga kami. Iya, itu iya. sangat berperan aktif. Ikut bahasa Jawanya itu Anda. ikut nguruni. Ikut nguruni ya. Bahasa Jawanya ikut nguruni. Luar biasa ya, Nah, memang seperti itu. begitu cintanya Bapak Asrul ini kepada Iya. istrinya. Karena- ya, sampai dituliskan supaya dia masih bisa mengenang terus orang lain juga bisa mengenang, Iya. maka dituliskan dalam Iya, sebuah betul. antologi puisi Antologi ini. puisi. Anda bisa membacanya dan menemukan buku ini di toko buku atau pesan langsung lewat Bapak Asrul Ya. atau Bapak L, nanti Ya. akan Bisa saya minta- hubungkan dengan Bapak Asrul. Bisa ya. jenengan, bisa ditulis, bisa Bisa ya. ngomong nomornya. Nomor saya bisa, nomornya Pak Asrul bisa. Kalau nomor Berapa saya nomornya? 0822 3065 2907 Oke. ya. Nanti bisa pesan buku antologi puisi yang ditulis oleh Bapak Asrul dalam sebuah buku berjudul Cinta Tak Berujung. Ya, sebenarnya masih banyak sekali Kecacata ya. judul-judul puisi ini yang sangat menarik untuk disimak. Betul. Selain buku Cinta Tak Berujung ini, dia masih memiliki satu Ya. lagi buku yang ditulisnya di masa pandemi ini rupanya ya. Untuk tim SMP Elegi. 59. Oh, ini Saya ini ikut berperan juga berperan, dalam situ. ya. Namanya Elegi LG. daring pandemi. Oh, ini pengalaman-pengalaman mengajar ketika di masa pandemi ya. Betul. Luar biasa, ini ditulis oleh Bapak Asrul juga. Salah satunya. Bukan salah ya. Iya, satunya. Dia Karena adalah banyak seorang itu. penulis yang andil besar di dalam penulisan elegi daring pandemi. Memang ada kesan apa sih Pak di masa-masa pandemi ini di saat pembelajaran? Ya, kan saya itu pengajar matematika ya Pak ya. Iya. Lebih senang mengajar itu kalau ada siswanya. Bisa lihat wajah atau mimik daripada siswanya. Siswa itu sedang serius, sedang ngobrol dengan temannya, atau lagi sedih, atau hilang di kelas. Masih pembelajaran Nah, makanya iya, hilang ya. tapi kalau Iya, di iya. daring ini, kalau di mana Google Meet misalkan yang kapan lalu kan Google Meet sekarang Iya, iya. Teams ya. Iya, Teams ya. Dia hilang nggak hilang, dia wujudnya cuma fotonya aja. Betul kan seperti Iya, itu. iya, Nah, iya. itu Iya. membuat saya elegi ya dari Iya. daring pandemi seperti ini. Luar biasa ya. Nah, Pak itu. Guru yang satu ini ternyata juga banyak bercerita ketika pembelajaran secara daring. Iya, Pak. Ya, ini adalah buku-buku yang ditulis oleh Bapak Asrul. Silakan bisa dimiliki. Ya, kalau tidak dimiliki bisa datang ke perpustakaan SMP Negeri 59 Surabaya. Ah, ini bukunya yang sudah ditulis oleh Bapak Asrul. Ya, semoga dengan dengan wawancara saya dengan Bapak Asrul ini bisa menginspirasi pada kaum muda untuk senantiasa menulis dan menulis. Ada tip Pak untuk menulis Pak? Ada sih Pak. Iya, iya. Tipsnya cuma sedikit aja sih. Siap. Mungkin 3 kalimat atau Iya. berapa kalimat, berapa Iya. kata ya. Iya, iya. Tipsnya kalau menulis itu langsung praktekkan apa yang ada di pikiran kita. Iya. Langsung ditulis. Itu aja. Iya, iya. Jadi tidak sulit ternyata menulis itu Iya, ya. langsung. Jadi kesan yang menulis itu sulit sekarang sudah dipupus oleh Bapak Asrul Iya. dengan
apa yang ada di benak pikiran kita, langsung ditulis saja. Entah langsung ditulis saja. Selamat mencoba. Semoga karya-karya kalian akan menjadi karya yang membanggakan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak Asrul. Salam literasi dulu. Ada yang perlu disampaikan kepada anak-anak? Rajin. Kalau untuk anak-anak, rajin-rajinlah membaca buku. Karena dari buku kita bisa menjadi orang yang mampu dalam hal apapun. Luar biasa tip ini ya. Perlu diingat-ingat. Jadi banyak-banyaklah membaca buku, karena dengan membaca buku akan menjadi orang yang mampu segala-galanya. Terima kasih Bapak Asrul. Selamat bertemu kembali pada kesempatan yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.